Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pemuda. Alhamdulillah bertemu kita kembali dalam majelis yang mubarakah. Saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, Indonesia memiliki anugerah bonus demografi, di mana jumlah para pemudanya begitu banyak, anak-anak milenial dan sebutan-sebutan yang semisal dengan itu. Karenanya pada kesempatan kali ini mari kita gali bagaimana manusia paling mulia Rasulullah SAW ternyata memberikan perhatian yang luar biasa kepada para pemuda ini. Dalam sabda beliau, Rasulullah SAW ketika menyampaikan 7 golongan dari orang yang akan mendapatkan naungan di saat tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 di antaranya beliau menyebutkan, yang pertama adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda yang dia tumbuh dalam kehidupannya dalam rangka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu tidak asing dong kalau melihat jamaah subuh di masjid-masjid itu yang banyak adalah biasanya usianya berapa, ya? Orang-orang tua atau anak-anak muda. Kebanyakan mungkin orang-orang tua. Itu enggak heran ya kita. Tetapi Masya Allah wa tabarakallah, yang akan menjadi sangat istimewa ketika kemudian ada anak-anak muda di mana mereka tumbuh dalam kehidupannya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya mahdhah, dan juga yang tentu yang sifatnya amah atau ghair mahdhah. Anak-anak muda yang rajin ke masjid, anak-anak muda yang rajin untuk membaca Al-Quran, Masya Allah, bahkan ada yang diwan juz dan mungkin bisa lebih dari itu. Anak-anak muda yang menghafalkan Al-Quran dan juga anak-anak muda yang giat di dalam kegiatan-kegiatan sosial yang memberikan manfaat kepada yang lainnya sebagai wujud dari kata Nabi, anfa'uhum linnas, memberikan manfaat kepada sesama. Yang kedua adalah ciri yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam 7 golongan itu, salah satunya rajulun dan humro'atun dzatu mansibin wa jamalin, anak muda atau seorang laki-laki yang digoda atau diajak oleh perempuan, atau begitu sebaliknya, kalau laki-laki dirayu oleh wanita yang punya kedudukan dan cantik, atau sebaliknya juga, perempuan yang dirayu atau digoda oleh laki-laki yang tampan dan menarik hati. Maka kemudian jawabnya, kalau kata anak-anak sekarang, jawabnya adalah, oh saya sudah punya calon. Calonnya gimana? Calonnya adalah telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana cara komunikasinya? Cara komunikasinya adalah di sepertiga malam terakhir, yakni memintanya kepada Yang Maha Kuasa. Bisa jadi yang goda akan ngomong, waduh salah sasaran ini. Nah, anak-anak muda wabil khususnya dan juga kita semuanya, mari dalam rangka untuk mendapatkan cinta Allah, apalagi nanti mendapatkan naungan di saat tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya para pemuda, kejar 2 ciri yang disebutkan oleh Nabi ini, tumbuh di dalam suasana senantiasa beribadah kepada Allah secara mahdhah, dan juga ibadah-ibadah yang sosial dan ibadah-ibadah yang ghair mahdhah. Serta yang kedua adalah jadikan diri kalian semuanya adalah sebagai anak-anak yang menjaga kebersihan dan kesuciannya. Dia bisa bergaul dengan baik dengan banyak orang, tetapi dia mampu menjaga diri, dan dengan itu Masya Allah dia akan mendapatkan 2 derajat yang sangat tinggi, yakni naungan di saat tiada naungan, kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.